Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Bapak sekalian? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan hari ini kita belajar materi identitas trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian identitas trigonometri. Yang kedua, siswa dapat membuktikan soal yang berkaitan dengan identitas trigonometri. Jadi anak-anak Bapak sekalian, pertemuan pada hari ini juga masih berkaitan dengan pertemuan hari Selasa kemarin ya, anak-anak Bapak sekalian. Oke, Bapak akan ulangi, anak-anak Bapak sekalian, diketahui segitiga siku-siku. Kalau di sini Bapak buat alfa, maka Bapak yakin dan percaya kalian semuanya sudah tahu ya, sudah paham. Maka sin alfa itu sama dengan apa? B per C. Sin alfa itu sama dengan B per C. Lalu cos alfa itu sama dengan A per C. Dan tangen alfa itu sama dengan B per A. Maka dari sini, anak-anak Bapak sekalian, kosekan itu sama dengan apa? Sepersin. Oke. Oke, kosekan itu sama dengan 1 per sin alfa, berarti ini sama dengan sinnya adalah B per C, berarti ini adalah C per B. Lalu selanjutnya, sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa, berarti cos alfa itu adalah A per C, berarti ini adalah C per A. Selanjutnya kotangen, alfa itu sama dengan 1 per tangen alfa, berarti tangen alfa itu adalah B per A, berarti ini adalah A per B. Sampai sini ada pertanyaan anak Bapak sekalian? Tidak ada, Sir. Paham ya? Paham. Oke, good. Paham, Sir. Dari sini, kita bisa buat gini dia, A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini dalil Pitagoras, benar nggak? Benar, Sir. Oke, good. Sekarang, Bapak akan tulis ini. Kita sama-sama bagi dengan C kuadrat. Maka ini jadinya adalah A per C kuadrat ditambah dengan B per C kuadrat sama dengan C per C kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Sir. Paham? Sampai sini paham, nak? Paham, Sir. Oke, kita bisa lihat A per C. A per C itu adalah ini. Cos, berarti sama dengan cos kuadrat alfa. Berarti anak Bapak sekalian, kalau cos alfa dikuadratkan, ini sama saja dengan cos kuadrat alfa. Ditambah dengan B per C. B per C itu adalah ini. Berarti sin kuadrat alfa. Yang ini habis, berarti 1. Maka identitas trigonometri untuk cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Ini yang pertama. Paham sampai di sini? Paham, Sir. Paham ya? Jadi nanti kalau kalian ubah ini jadinya seperti ini, nak, cos kuadrat 2 alfa ditambah dengan sin kuadrat 2 alfa sama dengan 1. Berarti dia koefisiennya itu harus sama. Kalau di sini koefisiennya 1, maka di sini 1 juga.
Kalau di sini 2, maka di sini 2. Kalau di sini kita buat misalnya cos kuadrat 3 alfa ditambah dengan sin kuadrat 3 alfa sama dengan 1. Paham nggak sampai di sini, Nak? Paham, Sir. Oke, good. Sir. Oke, selanjutnya dari sini, ini tadi yang pertama, selanjutnya ini yang kedua, A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat, ini Bapak bagi dengan A kuadrat. Maka ini jadinya A per A dikuadratkan, tambah B per A dikuadratkan, sama dengan C per A dikuadratkan. Oke, kita bisa lihat, A per A, ini berarti 1 ditambah, karena 1 kuadrat kan 1. B per A, apa B per A? Tan Ini kuadrat ya. alfa. B per A itu adalah tangen kuadrat alfa. Oke, sama dengan C per A. C per A berapa? Sekan alfa, Sir. Oke, ini dia. Sekan. Berarti sekan kuadrat alfa. Oke, ini identitas trigonometri yang kedua. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Nggak ada, Sir. Oke. Selanjutnya, yang ketiga. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sama-sama kita bagi dengan B kuadrat. Berarti ini A per B dikuadratkan ditambah ini B per B kuadrat sama dengan ini C per B kuadrat. Oke, A per B, berapa A per B itu apa? Kotangen alfa, Oke, Sir. ya. A per B itu adalah kotangen, karena kuadrat berarti kuadrat alfa, ditambah B per B 1 kuadrat adalah 1, sama dengan C per B. Kosekan kedua alfa. Oke, ini dia. Berarti kosekan kuadrat alfa. Ini untuk yang ketiga. Paham sampai sini anak Bapak sekalian? Paham, Pak. Paham Sir. ya? Oke, anak Bapak sekalian, ini adalah identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu kalau kita substitusikan alfanya sama dengan berapa, ini yang kiri dia hasilnya selalu sama dengan yang kanan gitu. Misalnya Bapak tulis gini, cos kuadrat 45 ditambah sin kuadrat 45 sama dengan 1. 45 itu kan cosnya adalah setengah akar Setengah akar 2. dikuadratkan. Ini juga setengah akar 2 Akar 2. dikuadratkan sama dengan 1. Kan ini jawabannya jadi berapa? Setengah kan? 1. Setengah ditambah dengan setengah sama dengan 1. Benar kan ini? Setengah ditambah setengah sama dengan 1. Iya. Ya, Sir. Oke, akar Iya, 2 per 2 itu kan 2 per 4. 2 per 4 itu kan 1 per 2. Bisa dipahami kan? Bisa, Sir. Oke, good. Ini ya, Bapak kasih beberapa soal di sini yang berkaitan dengan bagaimana kita membuktikan identitas trigonometri. Oke. Untuk soal yang pertama, oke, Bapak kerjakan ya. Yang ini bisa kita tulis seperti ini. 2 per sekan kuadrat A dikurang sekan kuadrat A per sekan kuadrat A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Berarti yang di sini, yang kiri hasilnya harus sama dengan yang kanan. Hasilnya harus sama dengan yang kanan, yang sini. Oke, sekan itu sama dengan berapa? Seperkos. Oke, seperkos kan? Berarti sekan sama dengan seperkos. Berarti kalau 1 per sekan, kalau Bapak tulis gini, 2 cos kuadrat A kurang 1 sama dengan ini. Hasilnya harus sama dengan yang ini. Paham sampai di sini anak Bapak? Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Oke, good. Selanjutnya anak Bapak sekalian, tadi kan Bapak baru ajarkan identitas trigonometri di slide yang pertama tadi, bahwasanya adalah
sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A itu sama dengan 1. Kalau Bapak tanya cos kuadrat A itu sama dengan berapa? 1 dikurang sin kuadrat 1 A. dikurang sin kuadrat A. Sehingga yang ini kita substitusikan nih, 2 dalam kurung. Maka yang ini, anak Bapak sekalian, ini diganti. Ya, ini diganti. Ya kan? Diganti dengan 1 dikurang sin kuadrat A dikurang dengan 1. Sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Maka ini kalikan. Jadi berapa ini? 2 dikurang 2 sin kuadrat A dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Oke, sampai di sini, maka kita bisa lihat 2 dikurang dengan 1. 1 dikurang 2 sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Berarti hasilnya adalah terbukti. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Pak. Oke. Soal nomor 2. Buktikan identitas trigonometri. Berarti yang ini kita buktikan hasilnya ini. Oke, anak Bapak sekalian, masih ingat A ditambah dengan B dikuadratkan, maka ini adalah A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat. Maka yang ini bisa kita selesaikan, berarti sin kuadrat A ditambah 2 sin A cos A ditambah dengan cos kuadrat A dikurang dalam kurung, berarti yang ini, kalau dia kurang berarti kurang, jadi seperti ini dia, A dikurang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah dengan B kuadrat, berarti ini jadinya sin kuadrat A dikurang 2 sin A cos A, lalu ditambah dengan cos kuadrat A. Nanti hasilnya harus sama dengan yang ini. Oke, selanjutnya, nah Bapak sekalian, sampai di sini, yang ini sama yang ini, kan ini habis dia. Jadi ini jadinya gini dia. Sin kuadrat A ditambah 2 sin A cos A ditambah dengan cos kuadrat A, ini kalikan kurang sin kuadrat A, yang ini jadinya tambah 2 sin A cos A. Selanjutnya ini sama ini, jadinya kurang cos kuadrat A. Kan habis dia, habis nih dikurang. Ini habis, yang ini habis. Maka tinggal sisanya ini, yang ini ditambah dengan ini. Maka sama dengan 4 sin A cos A. Maka ini hasilnya. Jadi terbukti dia. Oke, di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, Sir. Oke, next. Soal nomor 3. Oke, ini caranya sama juga. Kita pisahkan aja dulu. Berarti sekan kuadrat theta dibagi dengan sekan kuadrat theta dikurang dengan 1 per sekan kuadrat theta. Oke, ini sama dengan, hasilnya kan harus ini. Oke, yang ini kan sekan sama sekan kuadrat sama sekan kuadrat, ini habis, tinggal 1 per sekan. Sekan itu sama dengan apa, nak? Per cos, Sir. Sekan itu sama dengan, gini dia. Sekan theta itu sama dengan 1 per cos theta, gitu kan? Iya, Sir. Oke. Berarti kalau udah seperti ini jadinya apa nih, nak? Dikurang Cos Theta, Sir. dikurang. cos kuadrat theta, Sir. Oke, good. Berarti 1 dikurang cos kuadrat theta. Sekarang
Bapak ingatkan lagi. Sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Berarti kalau sin kuadrat theta ini sama dengan, yang ini pindahkan ke sini, berarti 1 kurang cos kuadrat theta. Kuadrat theta. Maka anak-anak Bapak sekalian, yang ini berarti sama dengan ini, maka ini dia. Berarti ini sama dengan sin kuadrat theta. Kan terbukti. Sama dia hasilnya. Mudah nggak? Mudah, Sir. Oke, next. Soal nomor 4. Nah, ini dia. Kita buktikan yang kiri, hasilnya yang kanan. Maka anak Bapak sekalian, untuk membuktikan ini, kita bisa buat seperti ini. Sin A dibagi dengan 1 dikurang dengan cos A. Kita kalikan dengan kawannya. Berarti kawannya kurang adalah 1 ditambah dengan cos A. Dibagi dengan 1 ditambah dengan cos A. Oke, pernah dipelajari itu kan? Pernah, Sir. Oke, good. Sampai di sini, maka sin A dalam kurung 1 ditambah dengan cos A dibagi dengan, oke, masih ingat rumus ini. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A dikurang A B, A ditambah dengan Kali A B. tambah B. Berarti ini sama saja dengan 1 Kuadrat. dikurang dengan 1 kuadrat kan 1 aja kita tidak apa-apa. Dikurang dengan cos Cos kuadrat kuadrat A. A. Oke? Masih ingat lagi yang ini, Bapak ingatkan lagi nih. Sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A sama dengan 1. Berarti sin kuadrat A itu sama dengan 1 1 dikurang cos A. cos Cos kuadrat kuadrat A. A. Berarti ini sama dengan sin A dalam kurung 1 ditambah dengan cos A per yang ini identitasnya adalah Sin kuadrat A. ini. Oke, good. Sin kuadrat A. Oke, ada yang habis? Ini ya. Sin kuadrat A. Berarti ini jadinya 1 ditambah dengan cos A dibagi dengan sin A. Maka ini hasilnya. Sama kan? Sama, Sir. Sama, Sir. Mudah nggak? Mudah, Sir. Mudah ya. Oke, next. Nomor 5. Nah, ini kita buktikan identitas trigonometri ini, yang kiri hasilnya yang kanan. Oke, caranya gini nak. Ini tetap sin A ditambah dengan cos A. Kalau dia tangen itu, tangen A itu sama dengan kan sin A per cos A. Berarti kalau kotangen A, itu kebalikannya. Cos A Cos A per sin per A. sin A. Oke, kita ganti kotangennya. Berarti cos A per sin A. Oke, selanjutnya kita ini supaya menjadi penyebutnya disamakan. Kita samakan penyebutnya. Berarti kalau kita samakan penyebutnya, kan jadinya gini Sin dia. kuadrat A per Sin sin A ini menjadi sin kuadrat kuadrat A. A ditambah dengan cos cos kuadrat. kuadrat A. Oke, selanjutnya sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan berapa? 1, Sir. Oke, 1 per Sin A. Berapa 1 per sin A? Kosekan A. Oke, kosekan A. Mudah kan? Mudah, Sir. Oke, next. Satu soal lagi lah ya. Oke, ini yang kiri kita hasilnya yang kanan. Lebih mudahnya. Kosekan itu sama dengan apa? 1 per sin A. Oke, 1 per sin A. Ditambah kotangen itu berarti cos A per sin A. Sin A. Oke, next.
sama dengan, selanjutnya kita kali silang. Iya kan? Iya, Nak? Iya, Sir. Oke. Kalau dikali silang jadinya gimana? Berarti sin A ditambah dengan sin A cos A dibagi dengan sin kuadrat A. Kan gini dia, Nak. Setengah ditambah dengan 3/7. Ini sama dengan, berarti 7, ini 7 kali 1, ditambah dengan, ini 2 kali 3, 6. Lalu di sini 2 kali 7, 14. Kan gitu kan? Iya, Sir. Oke, good. Bapak ingetin lagi nih. Sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A sama dengan 1. Berarti kalau dia sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang dengan cos kuadrat A. Paham sampai di sini? Paham, Sir. Oke, good. Sekarang kita bisa lihat, yang ini ada sin, yang ini ada sin. Berarti kita bisa buat seperti ini. Sin A dalam kurung 1 ditambah dengan cos A dibagi dengan sin kuadrat A ini sama dengan ini. 1 dikurang dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Paham sampai di sini, Nak? Paham, Sir. Oke. Paham. Ingat, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B, lalu A dikurang dengan B. Berarti ini 1 ini sama aja dengan 1 kuadrat, kan? Berarti kita Iya, bisa Sir. ketik ini. Sin A, ini dalam kurung 1 ditambah dengan cos A, yang bawah ini bisa kita tulis 1 ditambah dengan cos A, dikali dengan 1 dikurang cos A. Cos A. Maka sampai di sini anak-anak Bapak sekalian, ada yang hilang kan? Ini habis dibagi. 1 Sehingga ditambah cos. hasilnya adalah sin A dibagi dengan 1 dikurang dengan cos A. Maka ini hasilnya. Sama. Gimana sampai sini paham anak Bapak sekalian? Paham, Sir. Betul, paham. Insya Allah bisa, Sir. Oke, satu lagi lah, tangguh. Oke, gimana untuk soal nomor 7? Berarti caranya sama. Ini sin A, kosekan itu sama dengan apa? Sepersin A. Oke, 1 per sin A dikurang dengan sin kuadrat A. Sama dengan, maka anak Bapak sekalian, yang ini kan habis. Berarti tinggal 1 dikurang dengan sin kuadrat A. A. Ini Bapak ingatkan lagi, berarti sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A sama dengan 1. Berarti kalau ditanya cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin 1 kuadrat. dikurang sin kuadrat A. Maka 1 sin kuadrat. Maka yang ini adalah ini jawabannya kan? Sama dengan cos kuadrat A. Kuadrat A. Paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Ada pertanyaan sampai di sini anak Bapak sekalian? Nggak ada, Sir. Sampai di sini ya. Oke, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.